Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam dapat memanfaatkannya dengan mengerjakan amal soleh di waktu ini. Banyak yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagian umat Islam dianjurkan memperbanyak mengumpulkan pahala pada waktu yang sebagian manusia masih dikuasai rasa kantuk ini. Ada beberapa amalan yang sangat diutamakan untuk dilakukan sebelum memasuki waktu subuh oleh umat Islam. Di antaranya, pertama, salat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, tercantum hadis yang menganjurkan mendirikan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan salat tahajud adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Kedua, salat witir. Amalan selanjutnya adalah melaksanakan salat witir, di mana salat ini merupakan salat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Salat ini dilakukan setelah melakukan salat pada waktu malam yang lain, misalnya salat tahajud dan tarawih. Hal di atas juga mendasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, salat qabliyah subuh. Salat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Salat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan salat qabliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keempat, berzikir. Bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya. Subhanallahi wa bihamdihi. Kelima, berdoa. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kuberikan,
orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh yang lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4 yang artinya, "Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua, itu bacalah Al-Quran, itu dengan perlahan-lahan." Demikian 6 amalan sebelum sholat subuh yang utama dan salah satunya lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.